Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Master of Excel. Kali ini saya masih meneruskan kembali mengenai fungsi-fungsi dasar yang ada pada Microsoft Excel. Untuk video kali ini saya akan membahas mengenai fungsi date and time atau fungsi tanggal dan waktu. Untuk fungsi tanggal dan waktu saya akan membaginya menjadi 4 part. Untuk part yang pertama, sini saya akan membahas 15 fungsi pada fungsi tanggal dan waktu. Oke, untuk mempersingkat waktu kita mulai dengan fungsi yang pertama, yaitu fungsi now. Fungsi now di sini itu digunakan untuk mendapatkan nomor seri tanggal dan waktu pada saat ini. Jadi kita langsung coba contohkan. Untuk fungsi now kita bisa ketikkan sama dengan now. Jika teman-teman ingin waktu pada saat ini, cukup teman-teman tuliskan sama dengan now, buka kurung, tutup kurung, kemudian teman-teman enter. Nah, dia akan menghasilkan, di sini akan menghasilkan tanggal dan waktu. Jadi lengkap ya teman-teman. Tanggal 16 bulan 5 2021 jam 16.42. Oke. Teman-teman juga bisa mengcustomnya. Itu misal teman-teman mau menambahnya atau menguranginya. Kita coba teman-teman sama dengan now. Oke, tambah 2,5. Nah, kali ini saya coba dengan menambahkan 2,5. Nah, maka hasilnya tanggal 19 bulan 5 2021 jam 4:43 pagi. Kenapa begitu? Karena ketika kita menulis 2,5, 2,5, nah di sini yang terbaca adalah hari. Jadi 2,5 hari. 2,5 hari dari tanggal awal, yaitu tanggal 16 bulan 5 2021 dan jam 16.43, yaitu adalah tanggal 19 bulan 5 2021 jam 4:43 pagi. Jadi jam 16.43 ini ditambahkan itu sekitar 60 jam teman-teman. Ditambahkan 60 jam, hasilnya seperti ini teman-teman. Karena satu hari sama dengan 24 jam, kemudian 2 hari 48 ditambah 12 jam, yaitu 60 jam. Oke, kita coba lagi dengan menguranginya. Contoh, sama dengan now kurang 1. Nah, jadi hasilnya hanya berkurang 1 hari teman-teman. Kemudian lanjut ke fungsi yang kedua, yaitu fungsi today. Fungsi today ini digunakan untuk mendapatkan nomor seri tanggal saat ini. Nah, kita coba sama dengan today. Jika kita ingin mendapatkan hari ini, cukup kita tuliskan today, kemudian buka kurung, tutup kurung, enter. Kemudian akan menghasilkan tanggal 16 bulan 5 2021. Nah, ini perbedaan antara fungsi now dan fungsi today teman-teman. Jika fungsi now, teman-teman akan mendapatkan hasil tanggal dan waktu. Namun, jika teman-teman menggunakan fungsi today, maka teman-teman hanya akan mendapatkan tanggal saja teman-teman. Oke, sama, bisa ditambah ataupun dijumlah ya teman-teman, sama dengan today 30 plus 35. Misal teman-teman mau tahu 35 hari ke depan itu tanggal berapa. Jadi tanggal 20 bulan 6 2021. Jadi untuk rumus today ini di Excel akan membaca tanggal sesuai dengan tanggal pada komputer teman-teman. Contohnya di sini kita coba untuk bulan Februari, di sini 2021 tanggalnya hanya sampai tanggal 28. Kita coba teman-teman, kita coba cek. Misal awalnya kita ubah ya teman-teman. Sini
Dan teman-teman juga bisa menguranginya. Setelah kita tadi menambahkan, kita coba kurangi sama dengan today, kemudian kurangi 10 hari sebelum hari ini. Oke, jadi tanggal 6 bulan 5 2021. Kemudian kita lanjut teman-teman, kita lanjut ke fungsi date, yaitu fungsi tanggal, digunakan untuk mendapatkan format nomor seri tanggal berdasarkan informasi tanggal, bulan, dan tahun yang Anda tentukan. Jadi kita langsung sama dengan date, buka kurung. Nah, di sini sudah ada penjelasannya, urutannya yaitu tahun, bulan, kemudian hari teman-teman, atau tanggal. Jadi kita harus urutkan sesuai dengan sintaks yang ada teman-teman. Tahunnya itu tahun misal 2021, kemudian bulannya bulan 3, tahun harinya itu hari, dan kemudian tanggalnya itu tanggal 1. Oke, nah dia langsung membuat format tanggal teman-teman. Jadi tanggal 1 bulan 3 2021. Biasanya digunakan ketika ada data yang tahun, tanggal, kemudian bulan yang terpisah kolomnya teman-teman. Kemudian untuk menggabungkannya teman-teman bisa menggunakan rumus date ini. Oke. Yang lain sama teman-teman, kita coba main date ya. Year-nya 2020, bulan 9, 30. Nah, jika contohnya untuk Februari tadi sampai tanggal 28 yang teman-teman, Februari 2021 sampai tanggal 28. Kita coba apabila kita menuliskan lebih tanggal 28, apakah dia akan menyesuaikan atau tidak. Sama dengan date, kemudian 2021 untuk bulan 2, kita tulis 2 saja, kemudian kita tulis 30. Nah, ketika kita menuliskan tanggal 30 bulan 2 2021, kan dia akan menghasilkan, otomatis akan menghasilkan tanggal 2 bulan 3 2021. Karena apa? Karena di bulan Februari hanya sampai tanggal 28. Jadi ketika kita menulis tanggal 30, otomatis dia akan menambahkan 2 hari ke depan. Jadi 2 hari ke depan itu tanggal 2 Maret 2021. Begitu teman-teman. Baik teman-teman, kita lanjut ke fungsi yang keempat, yaitu fungsi date value. Itu digunakan untuk mengkonversi tanggal dalam bentuk teks menjadi nomor seri tanggal Excel. Oke, coba kita contohkan untuk tanggal pada saat ini, itu sama dengan date value. Kemudian di sini sintaksnya date text ya teman-teman. Ketika teks, saya ulang kembali. Ketika teks kita wajib menuliskan tanda petik 2. Oke, kita coba tanggal 16 bulan 5 2021. Oke, kita enter. Maka akan menghasilkan nomor seri 44.332. Kita coba untuk tanggal yang lain, itu copy paste. Misal tahun 1990. Nah, dia otomatis menjadi 33.009. Kemudian lagi kita coba untuk tanggal 30 bulan 12 2021. Dia akan menghasilkan nomor seri tanggal yaitu 44.560. Baik teman-teman, kita lanjut ke fungsi yang kelima, yaitu fungsi dateDiff. Fungsi dateDiff di sini digunakan untuk menghasilkan selisih tanggal, bulan, atau tahun di antara dua tanggal tertentu. Biasanya digunakan untuk menghitung umur atau masa kerja. Baik teman-teman, kita coba contohkan, itu sama dengan dateDiff. Di sini teman-teman jangan panik apabila tidak muncul
fungsinya, karena ketika tidak muncul fungsi ini kita bisa menuliskan secara manual teman-teman. Sini saya telah membuatkan tabel bantu. Sini untuk datediv itu sintaksnya datediv buka kurung tanggal awal, koma atau titik koma tanggal akhir, kemudian koma atau titik koma kode satuan. Nah, kode satuan di sini juga sudah saya tuliskan. Itu bisa kita tuliskan Y saja, itu menghasilkan jumlah total tahun yang sudah berlalu. Kemudian M, simbol dari months, bulan, menghasilkan jumlah total bulan yang sudah berlalu di antara dua tanggal. Kemudian untuk kode D di sini menghasilkan jumlah total hari di antara dua tanggal. Kemudian kode MD menghasilkan selisih hari di antara dua tanggal. Nah, untuk selisih bulan dan tahun diabaikan. Kemudian fungsi kode YM menghasilkan selisih bulan di antara dua tanggal, selisih hari dan tahun diabaikan. Kemudian yang terakhir kode YD, itu menghasilkan selisih hari di antara dua tanggal, selisih tahun dari tanggal diabaikan. Oke, kita coba contohkan teman-teman. Kita ingat sama dengan datif, tanggal awal, tanggal akhir, kemudian kode satuan. Oke, kita coba sama dengan datif, buka kurung, tanggal awal, kita menggunakan teks teman-teman. Tanggal awalnya kita contohkan saja tanggal 1 bulan 5 2021. Kemudian tanggal akhirnya tanggal hari ini tanggal 16 bulan 5 2021. Kemudian saya mencontohkan untuk kode satuannya menggunakan Y dulu. Kita coba nanti satu-satu teman-teman. Oke, nah untuk kode satuan Y di sini akan menghasilkan 0 karena tahunnya sama ya teman-teman, tahun 2021. Oke, kita coba untuk kita bedakan saja teman-teman. Untuk bulannya bulan 3 di sini mulainya tahun 2020. Nah, sini akan menghasilkan angka 1 karena kita menggunakan kode satuan Y, yaitu dia hanya mengurangi tahunnya saja teman-teman. Ini kita coba untuk kode satuan lain di tanggal yang sama. Sini saya mau menggunakan kode satuan M. Oke, nah untuk kode satuan M di sini menghasilkan angka 14 karena dari tahun 2020 bulan 3 sampai dengan tahun 2021 bulan 5 selisihnya yaitu adalah 14 bulan. Kemudian kita coba untuk kode satuan D. Untuk kode satuan D di sini dia akan menghasilkan 441 hari untuk selisih dari tanggal 1 bulan 3 2020 sampai dengan tanggal 16 bulan 5 2021. Kemudian kita coba lagi untuk fungsi YD. Untuk fungsi YD di sini dia hanya menghitung tanggal dan mengabaikan tahun. Jadi untuk bulan masih tetap dihitung ya teman-teman. Untuk bulan masih tetap dihitung. Jadi untuk di sini tanggalnya kita hilangkan. Jadi tanggal 1 bulan 3. Maaf, untuk tahun kita hilangkan teman-teman. Jadi di sini untuk tahun kita hilangkan teman-teman. Jadi di sini yang kita lihat tanggal 1 bulan 3 dan tanggal 16 bulan 5. Nah, untuk dari tanggal 1 bulan 3 sampai dengan tanggal 1 bulan 5 otomatis ada 60 atau 61 hari. Kemudian ditambahkan lagi teman-teman jadi hasilnya 76. Kemudian kita coba untuk MD. MD di sini dia akan menghasilkan angka 15. Kenapa angka 15? Karena fungsi MD di sini seperti tadi, fungsi MD itu menghasilkan selisih hari di antara dua tanggal, yaitu selisih bulan dan tahun diabaikan. Jadi
bulan dan tahun di sini diabaikan, yang dilihat hanya tanggalnya saja. Jadi 16 kurang 1 hasilnya 15. Kemudian yang terakhir itu fungsi YM. Satuan YM. Satuan YM di sini hanya menghasilkan angka 2. Kenapa hanya menghasilkan angka 2? Nah, di sini yang dihitung hanya bulannya saja. Kemudian untuk tahun dan tanggal diabaikan. Untuk bulannya di sini bulan 5 dan bulan 3. Jadi 5 kurang 3 sama dengan hasilnya 2. Jadi itu teman-teman untuk fungsi date/diff. Kemudian kita lanjut yang keenam yaitu fungsi D. Fungsi D di sini yaitu digunakan untuk mendapatkan nilai angka tanggal dari format tanggal. Jadi contohnya sama dengan D. Nah, sini serial number teman-teman. Teman-teman bisa langsung ke serial number yang date value tadi. Kita contohkan. Oke, bentar. Nah, ini tanggal 16 karena di sini tanggal 16 bulan 5 2021, maka dia otomatis akan menghasilkan tanggal 16 teman-teman. Kemudian kita coba lagi saat kita mau mengambil tanggal yang ada pada tanggal 20 bulan 6 2021. Jadi otomatis akan mengambil angka 20-nya saja, yaitu tanggalnya saja. Kemudian kita lanjutkan lagi contohnya D. Oke, akan menghasilkan tanggal 6. Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan lagi ke fungsi yang ketujuh yaitu fungsi days. Itu digunakan untuk menghitung jumlah hari di antara dua tanggal. Jadi langsung kita contohkan sama dengan D. Kemudian akhir tanggalnya kita contohkan di sini menggunakan string. Tanggalnya itu tanggal ini contoh 05/2021. Kemudian startnya itu tanggal 1 bulan 5 2021. Biar mudah untuk melihatnya, itu selisihnya ada 15 hari. Ini jika kita menuliskan manual. Dan jika kita bisa langsung referensi sel, ingin menggunakan referensi sel, kita bisa mengetikkan rumusnya sama dengan days. Kemudian contoh n-nya yaitu ada di sini, startnya dari sini. Nah, jadi di sini selisih dari tanggal 16 bulan 5 2021 sampai dengan tanggal 20 bulan 6 2021 yaitu ada 35 hari. Jadi teman-teman, untuk yang terakhir kita coba lagi supaya lebih mengerti sama dengan dash and date-nya kita coba yang di sini. Kemudian start date-nya di sini. Nah, menghasilkan 10. Jadi 16 kurang 6 karena bulannya sama, jadi hasilnya hanya 10 hari teman-teman. Baik teman-teman, kita lanjut ke fungsi yang ke-8 yaitu fungsi day 360. Nah, fungsi ini hanya ada pada Excel 2013 ke atas teman-teman. Kemudian penjelasannya yaitu digunakan untuk menghitung jumlah hari di antara dua tanggal dengan asumsi semua bulan dalam setahun adalah 30 hari atau 360 hari dalam setahun. Nah, jadi untuk fungsi ini semua bulan akan disamakan menjadi 30 hari teman-teman. Langsung saja kita contohkan sama dengan days 360. Start date-nya itu yaitu kita contohkan 01/03/2021. Saya mau contohkan tanggal 1 bulan 2 2021. Kemudian end date-nya tanggal 1 bulan 3
2021. Nah, dia akan menghasilkan angka 30, teman-teman. Nah, di sini kelemahan untuk fungsi DS360 yaitu dia tidak sesuai dengan kondisi jumlah tanggal yang sesungguhnya, teman-teman. Kalau kita lihat di sini ketika tanggal 1 bulan 2 di sini Februari 2021, sini dia hanya sampai tanggal 28, teman-teman. Jadi seharusnya ketika kita mengurangi tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 bulan 3 2021, dia hanya akan menghasilkan yaitu 29, teman-teman. Selisihnya atau 28. Nah, di sini karena fungsi dari DS360 membacanya sama semua bulan yaitu 30 hari, maka di sini menghasilkan angka 30. Oke, kita coba yang lain. DS360 start D-nya kita contoh tampil dari sini saja. Kemudian ini adalah false 10. Kemudian lagi kita coba 360 untuk startnya mulai tanggal ini, kemudian dia menghasilkan 34 hari. Jadi tanggal 16 bulan 5 sampai dengan tanggal 20 bulan 6 sama-sama tahun 2021. Kemudian kita lanjut ke fungsi yang ke-9 yaitu fungsi mount. Fungsi mount di sini digunakan untuk mendapatkan nilai angka bulan dari sebuah format tanggal. Nah, sebenarnya sama, teman-teman, dengan fungsi day tadi. Untuk fungsi day kan fungsi tersebut mengambil nilai tanggal saja pada format tanggal. Untuk fungsi mount di sini dia mengambil angka dari bulannya. Kita contohkan langsung sama dengan mount. Kemudian dari sini dia akan menghasilkan angka 3 karena di sini bulan ketiga. Oke, sama dengan mount, kita coba lagi untuk memperlancar. Dia menghasilkan angka 9. Mount di sini dia menghasilkan angka 6. Kemudian kita lanjut ke fungsi yang 10, fungsi year. Itu digunakan untuk mendapatkan nilai angka tahun dari sebuah format tanggal. Nah, sini hampir sama dengan fungsi bulan. Kali ini yang diambil itu angka dari tahun. Sama dengan year. Kemudian kita langsung ke sini. Ini tahun 2021. Kita coba kembali sama dengan year. Tahun 2020 hasilnya, teman-teman. Sama dengan year. Teman-teman bisa mencoba menggunakan today. Kemudian year today 2021 karena tanggal hari ini yang dibaca ketika kita menuliskan fungsi today. Oke, kemudian fungsi yang ke-11 yaitu fungsi time, fungsi waktu. Digunakan untuk mendapatkan format waktu berdasarkan informasi jam, menit, dan detik. Jadi ini sama dengan time. Nah, untuk sintaksnya di sini tuliskan yaitu jam, menit, kemudian detik. Jadi kita bisa menuliskan dulu jamnya. Kita contohkan misalnya jam 7. Kemudian menitnya itu menit 5 dan detiknya detik 0. Nah, dia otomatis akan muncul format jam yaitu jam 7 lewat 5 pagi. Kita contohkan lagi, misalnya kita mau menuliskan yaitu jam 7 menitnya 80,
kemudian detiknya 20. Dia otomatis akan mengkonversikan angka menit yang ada di sini, lebihnya 20 menit, kemudian akan dibulatkan ke depan. Jadi jam 8:20 AM atau pagi. Untuk detiknya dihilangkan teman-teman. Nanti akan disesuaikan pada angka di menit. Ketika detiknya sudah melewati 60, maka otomatis akan menambahkan angka pada menitnya. Kita coba lagi, sama dengan 17, sama dengan time, kemudian 17,90, detiknya 120. Dia otomatis akan menghasilkan jam 6:32 malam. Kita lihat di sini 120 detik, berarti sama dengan 2 menit. Jadi 92 menit di sini, teman-teman. 92 menit di sini menghasilkan lebihnya yaitu hanya 2 menit. 32 menit ya, 32 menit. Kemudian di sini lebih 1 jam dikedepankan jadi jam 6:32 menit malam. Kemudian kita lanjut ke fungsi yang ke-12, yaitu fungsi time value, digunakan untuk mengkonversi teks yang menunjukkan waktu menjadi nilai desimal atau format waktu yang dikenal oleh Excel. Jadi di sini Excel sudah mempunyai database untuk format waktu. Kita langsung contohkan, itu sama dengan time value. Di sini time text. Kembali lagi, di mana teks kita harus menuliskan tanda petik. Tanda petik kita coba waktu 07.30. Oke, dia akan menghasilkan nilai desimal. Teman-teman, yang kedua kita contohkan lagi, yaitu sama dengan time value 18:00. Dia custom, kita buat general, teman-teman. Untuk general dia langsung menghasilkan nilai 0,75, teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Di sini saya akan mencoba, kalau yang sebelum-sebelumnya kita menggunakan manual, kita mengetik manual angka jamnya. Sini saya akan mencoba menggunakan referensi sel. Gitu. Bagaimana caranya? Caranya itu kita tuliskan sama dengan time value, buka kurung, teks. Nah, fungsi teks di sini teman-teman, jika ingin mempelajari lebih lanjut, teman-teman bisa melihat di video saya yang sebelumnya, teman-teman. Oke, kita lanjut sama dengan teks, kemudian value-nya, contohnya yang di atas ini, kemudian titik koma. Untuk formatnya saya coba format jam, tutup kurung lagi. Langsung menghasilkan nilai desimal 0,772, teman-teman. Oke, kita lanjut ke fungsi yang ke-13, yaitu fungsi second. Fungsi second di sini digunakan untuk mendapatkan nilai angka detik dari sebuah format waktu. Jadi langsung saja sama dengan second. Kita coba dari waktu yang ada di atas ini, teman-teman. Untuk waktu di atas ini, karena detiknya 0, jadi di sini akan menghasilkan angka 0. Kemudian di sini detiknya 20, kita coba, seharusnya dia akan menghasilkan angka 20 dengan second. Oke, jadi angka 20. Kita coba juga untuk detik yang sekarang. Jadi kita pakai 0. Detiknya 53, teman-teman. Oke,
Kita lanjut yang fungsi ke-14, yaitu fungsi menit, itu digunakan untuk mendapatkan nilai menit dari sebuah format waktu. Untuk yang di atas mendapatkan nilai detik, sedangkan yang sekarang yaitu kita akan mengambil nilai menit. Kita langsung coba sama dengan minutes. Kemudian kita coba dari angka yang ada di sini. Dia akan menghasilkan angka 5 karena di sini 5 menit. Kemudian kita coba lagi sama dengan menit. Dari angka jam yang ada di atas sini itu akan menghasilkan angka 20 karena di sini jam 8:20 menit. Menitnya itu 20. Nah, kita coba menit. Menitnya 32, teman-teman. Oke, langsung ke fungsi yang terakhir, yaitu fungsi hours atau fungsi jam, digunakan untuk mendapatkan nilai jam dari sebuah format waktu. Yang tadi sudah detik, menit, kemudian kali ini jam. Sama dengan hours. Jadi ini akan menghasilkan angka 7, teman-teman. Itu jam 7. Kemudian lagi hours. Di sini dia akan menghasilkan angka 8. Karena di sini jam 8:20 AM. Kemudian kita coba hours dari hari ini. Now. Dia akan menghasilkan angka 17 karena sekarang jam 17:47. Oke, teman-teman, sekian untuk video kali ini, yaitu video fungsi tanggal dan waktu untuk yang part yang pertama. Untuk part yang selanjutnya, teman-teman bisa melihat di channel Master of Excel. Teman-teman juga bisa memberikan komentar, saran, atau bahkan jika teman-teman mempunyai soal dan ingin kita bahas di sini, teman-teman bisa menuliskan di kolom komentar. Oke, teman-teman, cukup sekian. Teman-teman bisa bantu like, subscribe, dan kemudian share agar video ini dapat bermanfaat bagi orang banyak, teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.